Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah. Saya mahasiswa jurusan Agroteknologi dengan NIM 2003010085 kelas IT 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum dormansi biji, di mana tujuannya yaitu yang pertama untuk mengenal tipe-tipe dormansi biji, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kulit biji yang keras terhadap perkecambahan. Alat dan bahan. Yang pertama ada aquades untuk menyiram tanaman, lalu ada buah pinang yang sudah tua dan berwarna orange, dan ada kertas pasir untuk mengampas buah pinang, lalu ada buku tulis untuk menulis pengamatan, dan ada polybag sebagai media tanamnya. Prosedur percobaan. Untuk prosedur yang pertama, kita mengupas kulit pinang sehingga terlihat bagian putihnya agar memudahkan kita pada saat penyikiran. Setelah itu kita akan membuat 3 macam perlakuan yang berbeda, di mana yang pertama yaitu kita akan mengikir bagian pinang dengan menggunakan kertas pasir di bagian 180 derajat. Dan untuk perlakuan yang kedua kita akan mengikirnya pada bagian 90 derajat. Dan untuk perlakuan yang ketiga yaitu tanpa perlakuan atau kontrol. Dan untuk media tanamnya kita sediakan polybag yang telah berisikan pasir, dan pasir itu berisikan 3/4 polybag dan sudah dinomori untuk polybag 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masukkan perlakuan nomor 1 yaitu mengikir pada bagian 180 derajat di polybag nomor 1 dan 90 derajat di polybag nomor 2, dan tanpa perlakuan di polybag nomor 3. Selanjutnya ditutup dan dilakukan penyiraman. Hasil untuk ketiga perlakuan tersebut tidak ada yang berkecambah. Pembahasan. Perlakuan skarifikasi bagian pangkal benih nyata meningkatkan laju perkecambahan benih pinang hingga 64% dibandingkan tanpa skarifikasi. Skarifikasi dilakukan dengan mengupas sebagian epikap dan mesokap benih, kemudian menggosok endokap yaitu lapisan benih bertekstur keras. Perlakuan skarifikasi bagian pangkal benih menyebabkan air dan oksigen mudah masuk ke dalam benih sehingga proses perkecambahan dimulai lebih cepat dibandingkan skarifikasi di bagian lain. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Becker bahwa perlakuan skarifikasi benih mempercepat perkecambahan dan meningkatkan presentasi berkecambah pada dasarnya adalah dengan merusak lapisan kulit benih yang keras sehingga air dan oksigen dengan mudah masuk ke dalam benih. Skarifikasi benih pada bagian pangkal menyebabkan benih lebih cepat berkecambah dibanding skarifikasi pada bagian lainnya. Diduga karena skarifikasi dilakukan dekat dengan embrio sehingga proses imbibisi yang merangsang terjadinya hidrolisa dan pengaktifan enzim-enzim yang mendorong terjadinya perkecambahan yang terjadi dekat dengan embrio sehingga lebih cepat ditranslokasikan ke embrio yang menyebabkan benih lebih cepat berkecambah dibanding benih yang diskarifikasi di bagian lain dan benih yang tidak mendapat perlakuan skarifikasi. Hal ini diduga karena benih yang lebih cepat berkecambah memperoleh energi untuk tumbuh lebih banyak, yaitu energi yang berasal dari dalam benih itu sendiri dan energi yang diperoleh benih yang berasal dari penyerapan hara dan air oleh akar yang terbentuk saat benih berkecambah. Sedangkan benih yang lebih lama berkecambah di saat cadangan makanan dalam benih itu sudah akan habis, menyebabkan benih akan berkecambah dan tumbuh dengan menggunakan energi yang diperoleh dari lingkungannya. Hal ini mengakibatkan benih yang lebih lama berkecambah akan mengarahkan pertumbuhannya untuk perpanjangan akar yang dalam hal ini akar berfungsi untuk memperoleh air dan hara lebih banyak yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan benih menjadi bibit. Hal ini sesuai dengan literatur Hedy yang menyatakan tahap pertama perkecambahan benih dimulai dari proses penyerapan air oleh benih, diikuti melunaknya kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. Setelah biji menyerap air, maka biji akan menghasilkan hormon tumbuh yaitu gibberellic acid yang berfungsi untuk menstimulir kegiatan enzim-enzim di dalam biji. Gibberellin juga terlibat dalam pengaktifan sintesa protesa dan enzim-enzim hidrolit lainnya.
senyawa-senyawa gula dan asam-asam amino, zat-zat dapat larut yang dihasilkan oleh aktivitas amilase dan protease ditransfer ke embrio, dan di sini zat-zat ini mendukung perkembangan embrio dan munculnya kecambah. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.